Saya dipesan sama Bapak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, tolong Ustadz sampaikan kalau Ustadz tausiah 80% pengaruh masjid itu ada pada mikrofon. Pengajian, mikrofon. Tablik akbar, mikrofon. Khatib Jumat, mikrofon. Pengumuman, mikrofon. Imam, mikrofon. Bilal, mikrofon. Bulan Ramadan banyak masjid gak jelas apa kata Bilal. Apa katanya? Pertama, dengan adanya masjid kita bisa bersilaturahim. Ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan Bapak Wakil Bupati, ketemu dengan Ketua Penggerak PKK, ketemu dengan Ketua 2, Wakil Ketua 2 dan Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, ketemu dengan DPRD Kabupaten Barito Utara, ketemu dengan Bapak Dandim, ketemu dengan Bapak Komisaris Utama Mitra Barito, ketemu dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, jumpa dengan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, bisa bersilaturahim dengan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, jumpa dengan Bapak Kajari, jumpa dengan Ustadz. Kok bisa ingat? Lama saya ngapalnya itu. Itu pun banyak juga yang tidak tersebutkan. Yang besar tak disebut gelarnya, yang kecil tak disebut namanya. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada masjid ini, mana mungkin kita bisa bertemu? Maka fungsi masjid yang pertama adalah tempat bersilaturahim. Sekarang orang di mana silaturahim? Di kafe. Pesan kopi 1 gelas, duduk jam 2, pulang jam 9 malam. Bangkrut yang punya kafe. Ngobrol ngalor ngidul, nggak ada pesan roti, nggak ada pesan nasi goreng. Habis kopinya, mbak bisa tambah air panas nggak? Silaturahim di masjid. Kalau silaturahimnya di hotel, orang bisa sholat zuhur tinggal. Kenapa? Nggak kedengaran suara azan. Sampai di hotel apapun nggak kedengaran. Tapi kalau silaturahimnya di masjid, maka insya Allah hayya 'alas shalah. Suara saya biasanya pas-pasan. Sampai di Masjid Islamic Center Muhammad Siddiq ini, saya pun heran dengan suara saya. Luar biasa ini mikrofonnya, Masya Allah. Bapak Ibu dengar suara saya di sana jelas? Masya Allah. Kadang ada jenis mikrofon ini kita jelas, begitu selesai acara langsung jamaah. Ustadz, tadi waktu Ustadz tablik akbar seperti kumur-kumur. Saya dipesan sama Bapak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, tolong Ustadz sampaikan kalau Ustadz tausiah 80% pengaruh masjid itu ada pada mikrofon. Pengajian, mikrofon. Tablik akbar, mikrofon. Khatib Jumat, mikrofon. Pengumuman, mikrofon. Imam, mikrofon. Bilal, mikrofon. Bulan Ramadan banyak masjid gak jelas apa kata Bilal. Apa katanya? Tapi insya Allah kalau begini mikrofonnya nanti bulan Ramadan, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, rasa-rasa bulan Ramadan terbayang kolak pisang. Padahal baru saja meninggalkan Ramadan. Tahun depan tarawih amat sangat meriah di masjid ini insya Allah. Amin.
Tolong kirimkan videonya ke Ustaz Somad ya. Kenang-kenangan, masya Allah, tabarakallah. Kamu kenal dengan bapak itu di mana? Saya papa. Anaknya nanya nih, ayah. Ya, itu teman ayah. Oh iya, itu teman ayah sejak ayah dulu sama waktu kamu belum lahir. Di mana ayah teman dengan dia? Waktu itu ada ustadz datang ke Muara Teweh tablik akbar di Masjid Muhammad Siddiq. Waktu itu saya ketemu, itulah ketemu. Oh, teman ayah, iya, ketemunya di masjid. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Ustadz itu mana ya? Udah meninggal. Enak kita cerita ke anak kita, tapi ada sebagian orang, ayah, itu teman ayah. Iya, teman ayah. Kenalnya dulu di mana? Enggak usah tanya. Ya ceritalah ya, ayah kan punya masa lalu. Itu teman ayah di mana? Kami sama-sama sakau dulu. Bedanya ayah ketangkap, dia enggak. Jadi dengan silaturahim di masjid ini selamatlah kita insya Allah. Siap silaturahim di masjid? Janji silaturahim di masjid? Jangan ada dusta di antara kita. Ini anak-anak muda tadi sudah menampilkan jaketnya. Waktu sholawat tadi dinaikkan ke atas. Saya baca itu di jaket belakang, biker subuhan. Masya Allah, luar biasa nih biker. Mana jaketnya kok hilang? Itu dia, jaket biker subuhan. Jadi ini memang mereka ini ke masjidnya subuh aja. Kalau zuhur hilang. Kenapa kamu nggak pernah kelihatan zuhur sama asar isya? Mohon maaf Pak Ustadz, kami subuh aja. Sedangkan subuh yang paling berat karena tidur, subuh yang paling enak di bawah selimut, mereka datang ke masjid. Apalagi maghrib, zuhur, isya, dan asar. Itu maka disebut biker subuhan. Mudah-mudahan anak-anak muda kita istiqomah insya Allah. Amin. Anak muda mesti dibawa ke masjid. Ini terkadang banyak anak muda tidak lagi ke masjid. Ketika ditanya, kenapa anak muda nggak ke masjid? Kami sebenarnya mau ke masjid Pak Ustadz. Kalau memang mau, kenapa nggak pernah datang? Kenapa nggak pernah kelihatan? Kami sebenarnya mau ke masjid, tapi itulah Pak Ustadz, pengajiannya horor. Ceritanya malam pertama di alam kubur. Kami mau cerita tentang masa depan, cerita tentang bahaya narkoba, bahaya LGBT. Kami ini nggak mau ceramah terlalu panjang Pak Ustadz. Kami maunya ceramahnya ustadznya 10 menit aja. Habis itu interaktif, ada dialog. Jadi nanti masjid ini setelah bangunan fisiknya cantik, indah, sempurna, tidak perlu dikomentari lagi, maka ke depan ada remaja Masjid Muhammad Siddiq Muara Teweh. Setuju? Nanti anak-anak mudanya hadir. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Saya sebetulnya udah mau ke masjid, tapi Pak Ustadz masjidnya horor sekali. Kenapa? Di depan pintunya ada keranda tempat mandikan jenazah Pak Ustadz. Ini masjidnya sudah cantik, sudah bagus. Melihat pintunya mengingatkan kepada kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mengingatkan bangunannya yang luar biasa seperti masjid-masjid yang ada di tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kebaikan kepada orang yang membangun masjid ini insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, masjid sebagai tempat lembaga pendidikan. Nabi mengajar sahabatnya. Di sana ada Sayyidina Abdullah bin Umar, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ada Sayyidina Abu Hurairah. Di sana mereka belajar hadis, ayat, tafsir, fikih.
kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tepat sekali apa yang dikatakan Pak Haji Nadal Shah tadi, akan ada sekolah. Mudah-mudahan niat baik ini tercapai insyaallah. Tanahnya masih luas. Tadi saya ngelihat, kami naik dari atas, kelihatan jalan turun ke bawah, sebelah kanan dan kiri. Apa ini Pak? Sungai atau apa? Ini danau Pak Ustadz. Kami seperti melewati Laut Merah bersama Nabi Musa tadi. Naik ke atas, cantik indah, danaunya ada, hutannya ada. Kalau dilihat dari atas ada jembatan melewati Sungai Barito, betul? Wah, ini kita jaga. Dan masih ada tanah kosong. Berapa hektar tanahnya Pak? Yang sudah dibebaskan 3 hektar Pak Ustadz, tapi tidak menutup kemungkinan bisa bebaskan lagi. Maka insya Allah sama kita berharap ke depan ada TK Quran, ada SD Quran, ada SMP Quran, ada SMA Quran, insya Allah. Amin. TK Quran gak muluk-muluk. Tamat TK hafal juz amma. Gak usah muluk-muluk. Keponakan saya pulang dari TK marah-marah. Anak TK marah-marah. Pas ditanya, kenapa marah-marah? Nyanyi-nyanyi terus. Topi saya bulat. Sekarang topi udah peta. Artinya apa? Mereka ingin ngapal surat-surat pendek. Maka TK Quran, tamat TK Quran Islamic Center Muhammad Siddiq, hafal juz amma, juz 30. Setuju? Masuk SD, maka SD 5 juz, karena sudah juz 30, juz 29, juz 28, juz 1, juz 2. 2 di ujung, 2 di pangkal. Anak kita tamat SD hafal 5 juz, SMP 5 juz, SMA 5 juz. Anaknya tamat TK, SD, SMP, SMA 5 juz, 5 juz, 5 juz, tambah 1 juz, 16 juz di kepalanya insyaallah. Amin. Kalau cuma 16 juz kata bapak ibunya, saya pun juga hafal 3 juz Pak Ustaz. Juz apa? Juz melon, juz mangga, juz pokat. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para malaikat. Anak-anak alumni yang tamat dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Islamic Center Muhammad Siddiq Muara Teweh, Barito Utara, inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Amin. Mereka bisa jadi polisi yang hafal Quran. Mereka bisa jadi tentara yang hafal Quran. Mereka bisa jadi pengacara yang hafal Quran. Mereka bisa jadi dokter spesialis. Apa yang kita inginkan? Mereka menjadi orang yang jujur, amanah, takut pada Allah, tidak korupsi, tidak makan haram, tidak tipu-tipu, tidak bohong-bohong, tidak sibuk dengan medsos. Kalau mau memperbaiki anak bangsa ini ke depan, kita perbaiki dari pendidikan. Setuju? Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin.